Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang 5 cara lain untuk memulai gaya hidup minimalis. Tips hidup minimalis saat ini sedang tengah tren, terutama di kalangan usia 20 hingga 30 tahun. Gaya hidup ini memungkinkan kita untuk hanya memiliki sedikit barang material, tapi gaya hidup ini tidak semudah kedengarannya. Untuk itu, ini adalah beberapa tips minimalis lain dari glitch.com yang bisa menjadi acuanmu. Yang pertama, menetapkan aturan. Makna dari gaya hidup minimalis itu bisa berbeda-beda untuk semua orang. Beberapa orang mendefinisikan gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki sejumlah barang tertentu. Orang yang mencapai gaya hidup minimalis dengan meminimalkan ruang yang mereka punya, ada juga yang menjalankan gaya hidup dengan ruang yang lebih kecil, seperti apartemen studio atau rumah mungil. Inilah tujuan gaya hidup minimalis. Kamu dapat melihat kehidupanmu, pekerjaan, jumlah orang dalam keluarga, gaya hidup, kebutuhan, dan keinginan, dan menentukan penerapan gaya hidup minimalis pada tingkat pribadi. Mungkin gaya hidup minimalis untukmu hanya perlu mengurangi pakaian di lemari. Mungkin juga bisa dengan pindah ke apartemen atau rumah yang lebih kecil dibandingkan saat ini. Jadi apapun definisimu tentang gaya hidup minimalis, pastikan itu sesuatu yang berkelanjutan dan dapat dicapai untuk hidupmu. Dan pastikan juga ini tidak menyulitkanmu untuk menerapkan gaya hidup ini. Kedua, mengurangi barang-barang yang tidak penting. Salah satu tips untuk memulai hidup minimalis adalah dengan mengurangi barang-barang yang kamu miliki. Kamu bisa memulainya dengan menyingkirkan barang-barang yang tidak kamu pergunakan lagi. Cara ini disebut dengan decluttering. Metode KonMari adalah metode declutter yang paling terkenal. Pencetusnya Marie Kondo bahkan memiliki acara sendiri untuk memperkenalkan metode ini. Menurut Kondo, barang-barang yang tidak lagi memberi kebahagiaan atau tidak lagi memiliki manfaat sudah saatnya untuk dilepas. Cara ini akan memudahkanmu untuk menyortir barang sesuai dengan prioritas dan kegunaannya. Meskipun Marie Kondo sendiri mengatakan bahwa decluttering bukanlah bagian dari hidup minimalis, tapi tetap saja prinsip dan cara mengurangi barang bisa kamu terapkan untuk diterapkan di gaya hidup minimalis. Ketiga, aturan 6 bulan. Menurut MaxSpace, aturan 6 bulan dapat digunakan ketika kita memiliki keinginan untuk membeli sebuah barang. Caranya sederhana. Ketika kamu menemukan sebuah barang yang ingin kamu beli, tanyakan kepada dirimu terlebih dahulu, apakah kamu akan menggunakannya 6 bulan ke depan? Kalau tidak, berarti kamu tidak perlu membelinya. Cara ini juga dapat kamu gunakan ketika kamu menemukan barang yang sudah lama tidak kamu gunakan. Keempat, reuse dan repurpose. Tentu saja kamu sudah familiar dengan konsep reduce, reuse, dan recycle. Namun konsep reuse dan repurpose jarang digunakan. Dua konsep ini memungkinkanmu untuk menggunakan kembali barang-barang yang tidak terpakai. Dengan tips gaya hidup minimalis ini, kamu bisa menggunakan barang-barang yang bisa digunakan berulang kali. Selain itu, kamu juga bisa mengubah barang bekas untuk kegunaan lain. Misalnya, menggunakan botol selai sebagai tempat pensil. Dengan konsep ini, kamu dapat mengurangi pengeluaranmu. Selain itu, kamu juga dapat mengurangi sampah yang kamu hasilkan. Kelima, makan dan membeli secara lokal. Makan dan membeli secara lokal adalah konsep yang banyak digunakan oleh penganut gaya hidup organik. Konsep ini kini juga banyak diadopsi oleh penganut gaya hidup minimalis. Konsep ini termasuk dengan membeli bahan makanan yang dipanen oleh petani lokal, dan juga membeli barang atau mengkonsumsi makanan yang diproduksi secara lokal. Membeli barang yang diproduksi secara lokal akan jauh lebih murah dibandingkan dengan membeli produk ekspor. Dengan demikian, kamu dapat menghemat pengeluaranmu dan mengalihkannya untuk kebutuhan yang lebih penting. Kamu juga bisa membeli bahan makanan dan memasak sendiri, alih-alih membeli makanan siap saji. Selain menghemat pengeluaran, memasak makanan sendiri akan lebih sehat karena kamu bisa memilih sendiri bahan makanan yang kamu inginkan. Itulah dia tips gaya hidup minimalis yang dapat kamu terapkan. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran,
silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.